Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan seminar proposal praskripsi saya yang berjudul Analisis Kemampuan Pemecah Masalah dalam Soal Matematika pada materi Statistika kelas 12 di SMK Widya Manggala. Perkenalkan, nama saya Revi Mega Putri dengan nomor induk 2019-135-00075. Yang pertama ada bab 1, latar belakang. Matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang di sekolah yang perlu dipelajari oleh siswa. Menurut Arifin, mengemukakan bahwa matematika perlu dipelajari semua orang, karena pengetahuan matematika sangat diperlukan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Matematika adalah salah satu bidang studi yang berperan penting untuk dipelajari dan diajarkan dalam dunia pendidikan, yaitu sejak usia dini hingga perguruan tinggi. Karena upaya meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, peneliti tertarik mengambil judul Analisis Pemecah Masalah dalam Soal Matematika pada materi Statistika kelas 12 SMK Widya Manggala. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama ada kemampuan pemecah masalah matematika siswa masih rendah. Yang kedua, kurangnya kesadaran siswa tentang pentingnya pemecah masalah dalam pelajaran matematika. Yang ketiga, proses pembelajaran hingga dewasa ini masih berfokus pada guru dan siswa kurang ikut serta berkembang secara mandiri. Selanjutnya ada fokus masalah. Dalam peneliti, perlu melakukan pembatasan masalah agar dalam melaksanakan penelitian lebih fokus. Pada peneliti, ini difokuskan pada kemampuan pemecah masalah matematika, serta berdasarkan hasil tes uraian materi matematika, materi statistika kelas 12 di SMK Widya Manggala. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan fokus masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pemecah masalah matematika kelas 12 OTKP 2 di SMK Widya Manggala pada materi statistika. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan masalah yang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemecah masalah matematika kelas 12 OTKP 2 di SMK Widya Manggala pada materi statistika. Selanjutnya ada manfaat penelitian, itu ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini merupakan manfaat yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini adalah ilmu linguistik atau kebahasaan. Hasil penelitian ini diharapkan dalam memberikan informasi dan kontribusi bagi dunia pendidikan terhadap pembelajaran matematika, dan memecah masalah matematika. Selanjutnya ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini adalah ada dibagi tiga. Yang pertama bagi sekolah. Bagi sekolah ini memperbaiki kelemahan ataupun kekurangannya dan mengoptimalkan pelaksanaan hal-hal yang telah dianggap baik sehingga dapat meningkatkan mutu pelajaran khususnya matematika terkait pemecah masalah matematika. Selanjutnya ada bagi guru. Bagi guru ini untuk meningkatkan pemecah masalah matematika saat menyelesaikan soal statistika. Selanjutnya ada bagi peneliti lain. Dalam menambah pengalaman dan pengetahuan sebagai calon pendidik khususnya dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya ada di bab 2, tinjauan pustaka. Pengertian pelajaran matematika. Menurut Ahmad, pembelajaran matematika adalah sebuah proses yang meruangkan perlakuan pendidik untuk membantu peserta didik dalam memahami ilmu matematika. Yang kedua ada tujuan pembelajaran matematika kelas 12. Menurut Aziza, tujuan belajar matematika yang tertera dalam kurikulum matematika sekolah pada semua jenjang pendidikan, yaitu mengarah pada kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada karakteristik siswa. Karakteristik pembelajaran matematika di sekolah harus disesuaikan dengan perkembangan siswa. Karena dengan peraturan matematika pendidik dan kebudayaan nomor 36 tahun 2018 tentang kurikulum 2013, sekolah menengah kejuruan bahwa untuk
untuk memenuhi kebutuhan dasar siswa dalam mengembangkan kemampuan pada era digital. Selanjutnya ada pemecah masalah matematika. Pertama ada pengertian pemecah masalah matematika. Pemecah masalah merupakan proses penerimaan masalah sebagai tantangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Peneliti menggunakan tahap pemecah masalah Polya. Tahap pemecah masalah Polya digunakan secara luas pada kurikulum matematika. Di dunia merupakan tahap pemecah masalah yang jelas. Pemecah masalah merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua ada kemampuan pemecah masalah. Terhadap beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar matematika, diantaranya faktor internal yang meliputi kemampuan awal, tingkat kecerdasan, motivasi belajar, kebiasaan belajar, kecemasan belajar, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal diantaranya karena lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, keadaan sosial, dan ekonomi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada indikator kemampuan pemecah masalah. Siswa dituntut untuk mampu merumuskan permasalahan karena bagian paling besar dari kemampuan pemecah masalah adalah menyadari masalah. Setelah siswa mengetahui masalahnya, siswa harus dapat membuat hipotesis, kemudian menguji jawaban alternatif. Setelah itu, siswa diharapkan mampu mengambil kesimpulan dan terakhir diharapkan menerapkan peneliti relevan. Menurut Nisa Risma Mulyanti, dengan judul analisis kesulitan siswa dalam pemecah masalah matematika siswa SMP pada materi teorema Pythagoras. Yang kedua ada Herlambang, dengan penelitian tentang analisis kemampuan pemecah masalah matematika siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Kepahyang tentang bangun datar dan teori Van Hill. Di bab 3 ini ada metodologi. Yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian. Waktu yang digunakan untuk peneliti dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian, yaitu berlangsung pada pembelajaran semester genap tahun 2022 dan berlangsung pada bulan Maret sampai bulan Juli 2022. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SMK Widya Manggala, Jakarta Timur, Jalan Hidin nomor 17 RT 05 RW 02 Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, yang memfokuskan penelitian pada siswa kelas 11. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini, yang dijelaskan secara deskriptif adalah menganalisis pemecah masalah matematika kelas 12 di SMK Widya Manggala pada materi statistika. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini dipilih melalui teknik purposive sampling. Subjek penelitian ini adalah kelas 12 OTKP 2. Dari subjek penelitian tersebut akan dipilih 3 siswa yang memenuhi kriteria kemampuan berpikir kreatif tinggi, sedang, dan rendah. Sebagai sampel penelitian yang ditelaah lebih lanjut melalui wawancara siswa dan wawancara pendidik. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data saya sebagai peneliti itu ada 4. Yang pertama ada sumber data. Yang kedua penelitian ini diambil di kelas 12 OTKP 2. Yang ketiga sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer atau data utama dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil data pemecah masalah matematika. Selanjutnya yang terakhir ada data sekunder. Dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh oleh guru mata pelajaran matematika kelas 12. Yang kedua ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini ada 3, yaitu yang pertama ada tes, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi. Selanjutnya ada teknik analisis data.
Yang pertama ada reduksi data. Reduksi data dalam penelitian ini adalah mengelompokkan siswa yang memiliki kemampuan berpikir kreatif tinggi, berpikir kreatif rendah, dan berpikir kreatif sedang. Kemudian akan dianalisis berdasarkan jawaban tes. Selanjutnya ada penyajian data. Penyajian data dalam penelitian ini yaitu hasil reduksi data berupa uraian singkat dari hasil deskripsi pemecah masalah matematika kelas 12 OTKP 2 di SMK Widya Manggala pada materi statistika. Selanjutnya ada pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik untuk membandingkan dan mengecek data yang berasal dari tes, wawancara, dan dokumentasi. Terdapat 3 jenis triangulasi, yaitu sumber teks, kumpulan data, dan waktu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.